Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersama-sama kita hormati dua pembangunan Masjid Fidelia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim Fidelia serta Irmalia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 121. Surah Ali Imran ayat 121. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema daripada kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu samii'un 'aliim. Idz hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum khamsati alafin minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laysa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa idz ghadawta, dan ingatlah ketika engkau bergegas pagi-pagi. Ayat yang dimulai dengan iz di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan bahwa ayat tersebut peristiwanya betul-betul terjadi. Peristiwa ini apa yang terjadi? Peristiwa ini adalah peristiwa di perang Uhud. Wa idz ghadawta, ketika engkau bergegas pagi-pagi. Kita biasa seperti itu. Kalau kita punya kegiatan yang besar, maka pagi-pagi kita sudah bergegas. Semua kita pernah menjalaninya. Tapi yang menarik di sini yang terjadi pada Rasul, kenapa engkau berbagi-bagian, bergegas? Min ahlika, meninggalkan ahli. Siapa ahli? Meninggalkan saudaramu, meninggalkan istrimu,
maksudnya, meninggalkan keluarga. Jadi yang dimaksud di sini adalah engkau berpagi-pagi sudah meninggalkan Aisyah. Karena pada waktu itu Nabi sedang berada di rumahnya Aisyah. Sering kita meninggalkan keluarga karena ada misi yang besar, ada tujuan yang besar, ada kegiatan besar yang kita laksanakan. Nabi juga begitu. Ketika mau terjadi perang Uhud, Nabi bersegera mempersiapkan perang itu, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Engkau bersegera pada waktu pagi-pagi itu, tubawwi'ul mu'minin, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang mukmin, maqa'ida lil qital, yaitu mempersiapkan perang. Maqa'id itu tempat, maq'adun. Apa maknanya di sini, Bapak Ibu sekalian? Jadi ini peristiwa sebelum terjadi perang Uhud, Nabi mempersiapkan kaum muslimin, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang di tengah, siapa di pasukan kuda, siapa di pasukan pemanah, siapa di sini. Ini merupakan gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan juga kalau Nabi sudah seperti itu berarti kaum muslimin juga siap. Kenapa kaum muslimin juga siap? Karena kemarin kita sebut kaum muslim itu satu kesatuan dalam sebuah komunitas. Ketika terjadi apa-apa maka semuanya harus saling support, semuanya harus saling mendukung. Inilah yang terjadi. Kaum muslimin sudah berada di Madinah, 3 tahun di Madinah, perang Badar terjadi. Lalu perang Uhud, ini digambarkan perang Uhud dulu, digambarkan oleh Allah. Perang Badarnya nanti belakangan. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan di mana Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Wallahu sami'un alim. Dalam keadaan seperti itu, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui terhadap apa? Terhadap yang dilakukan oleh masing-masing orang, terhadap kontribusi. Kita berkontribusi apa? Jadi kalau ada sebuah kebaikan itu adalah kebaikan yang dilakukan di jalan Allah, sebisa mungkin kita berkontribusi. Wallahu sami', Allah mendengar, Allahu alim, Allah mengetahui. Yang kita lakukan apa, yang tidak kita lakukan apa, itu berbeda. Jadi ini kalau ada kegiatan yang ada berkaitan dengan rumahnya Allah, dimanapun, kalau kita bisa berkontribusi, berkontribusilah. Ini perang lebih berat lagi. Kenapa lebih berat? Karena kontribusinya bukan hanya harta. Kontribusinya itu adalah juga jiwa kita. Ini kita diajak perang, Bu. Sekarang misalnya di Widelia mau perang, itu. Kira-kira ibunya mengizinkan nggak? Oh jangan dong Pak, ini anak-anak masih kecil-kecil, nah gitu. Jangan, lebih berat lagi kalau perang. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Ketika mau terjadi perang Uhud, Nabi melakukan persiapan terus begitu. Jadi segala sesuatu perlu persiapan. Bahkan persiapan itu biasanya lebih panjang daripada pelaksanaannya. Kita mau adain acara, misalnya ini dalam waktu dekat tanggal 8, tanggal 7 itu akan ada lomba kebersihan seluruh masjid yang ada di Kecamatan Jonggol. Ini akan ada lomba itu. Persiapannya kapan? Persiapannya mulai hari ini nih. Mulai hari ini, sejak tadi malam diberitahukan persiapannya hari ini. Pelaksanaannya kapan? Tanggal 8 atau tanggal 9. Berapa jam? Mungkin cuma 1 jam. Tapi persiapan kita 1 minggu. Sama dengan perang Uhud. Perang Uhud berapa lama terjadi? Terjadinya sehari semalam. Bahkan nggak nyampe 24 jam. Tapi persiapannya berapa lama? Berbulan-bulan persiapannya. Tapi dalam persiapan itu Allah menulis kebaikan semua orang. Maka ini yang terpenting, kalimat wallahu sami'un alim,
adalah kalimat yang menegaskan Allah yang paling tahu di antara kita ada di mana, kita melakukan apa. Tidak bisa dibohongi sedikit pun nanti ketika sudah ditulis oleh malaikat. Ini si ini melakukan itu, si itu melakukan nah, di situ. Idhammat ta'ifatani. Ketika itu ada peristiwa besar. Apa? Idhammat, ketika berkeinginan mundur. Siapa? Ta'ifatani, dua kelompok yang ada di Madinah. Banu Harisah dari kaum Aus, kemudian Banu Salamah dari Khazraj. Jadi di Madinah itu ada dua suku besar asli, Aus dan Khazraj. Aus itu banyak suku, Khazraj itu juga banyak suku. Ketika perang itu mau terjadi seperti itu, persiapan sedang dilakukan, selalu ada masalah, selalu ada problem yang harus diselesaikan. Nah di situ kita juga begitu. Kita udah gini nih, selalu ada di tengah-tengahnya itu ada orang yang gini. Nah itu biasa itu. Kalau nggak begitu nggak rame dunia ini. Kalau semuanya satu barisan, semuanya taat kepada Nabi, nggak rame. Maka di sini ada dua kelompok, ta'ifatani, Bani Harisah dari Aus, Bani Salamah dari Khazraj. Mereka pengen nggak ikut perang. Kalau gitu kita mundur aja perang. Nah di situ. Maka disebut di sini idhammat ta'ifatani minkum antafsala. Kenapa? Kok mereka pengen mundur? Kalau perang apa alasannya? Takut. Nah di situ. Takut apa, Bu? Mati. Ya itu. Ibunya takut bapaknya mati, bapaknya juga takut kalau dia mati dalam peperangan itu. Makanya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa ayat yang menguatkan kaum muslimin ketika sudah dalam persiapan perang, lalu ketika sudah mereka di medan perang, lalu bahkan seandainya pun mereka mati di medan perang, justru matinya itu merupakan mati yang tertinggi, termulia dalam agama. Mati syahid di perang itu mati yang tertinggi. Kenapa? Kita melihat dia mati, tapi pada hakikatnya dia tidak mati. Dia hanya dipindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan kok oleh kita dia dibunuh, kelihatan kok oleh kita lehernya digorok misalnya, kepalanya dipenggal oleh kita yang kelihatan di dunia. Tapi yang terjadi di sisi Allah sebenarnya dia hanya pindah, rohnya itu dari dunia dipindah ke akhirat. Loh bagaimana dengan jasadnya? Jasadnya begitu, jasad itu tidak selalu menggambarkan apa yang ada pada roh. Kita bisa lihat Nabi Ayub alaihissalam, berapa banyak kesedihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi apakah hatinya sedih? Tidak. Penyakit banyak, tapi apakah dia marah-marah kepada Allah dengan penyakitnya itu? Tidak. Coba. Jadi roh itu berbeda dengan jasad. Sama dengan kalau orang perang. Kalau orang syahid di jalan Allah, maka dia hanya pindah. Rohnya itu pindah dari dunia ke akhirat. Maka dia termulia. Kenapa termulia? Karena aslinya dia tidak mati. Dia hanya dipindah dari kehidupan dunia ke kehidupan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini miliknya Allah, tapi dunia ini makhluknya Allah. Lebih indah mana hidup dengan makhluknya Allah dibandingkan hidup bersama Allah? Tentu lebih mulia hidup langsung di sisi dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini ketika dua kelompok ini sudah takut, ya, mereka mau mengundurkan diri dari barisan kaum muslimin, Allah menyatakan wallahu waliyuhuma. Ketahuilah bahwa pelindung kedua kelompok ini adalah Allah. Pelindung semua kelompok kaum muslimin adalah Allah.
Pelindung kita semua siapa? Allah. Pokoknya orang kalau sudah beriman, pelindungnya itu adalah Allah. Cuman bedanya apa? Yang satu takut maju perang, yang satu berani. Yang berani imannya penuh, yang nggak berani baterainya itu setengah. Di situ masalahnya. Semua amalan ibadah kita juga begitu. Kalau kita rajin dalam sholat, lagi penuh itu baterainya, gitu. Kalau lagi malas-malesan berarti lagi separuh itu baterainya, itu. Kalau tidur terus, dan ntar lagi kayaknya baterainya mau mati, ya itu. Itu yang bahaya. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, wallahu waliyuhuma, Allah menjadi wali, menjadi pelindung bagi kedua kelompok itu. Apa artinya? Mati mereka itu bukan disebabkan oleh mereka. Apakah kalau mereka tidak ikut perang tidak mati? Mati juga dia. Coba. Maka lebih enak mana? Mereka mati dalam perlindungan Allah atau mereka mati di luar perlindungan Allah? Enak dalam perlindungan Allah. Maka Allah mengingatkan kita semua itu harus berada dalam ketaatan. Kalau kita sudah berada dalam ketaatan, jangan mundur. Ini ada di banyak tempat orang tidak mau dikasih karpet merah, ya, disuruh menjadi pengurus DKM dengan semua orang yang ada di situ, nggak ada yang mau. Padahal itu adalah jalan menuju surga. Pengen masuk surga? Pengen. Mau ngurusin masjid? Kagak. Aku mau ngurusin rumah aja. Coba. Ini banyak di mana-mana. Ini ngurusin masjid aja nggak mau. Mau perang? Kita tanya. Mau perang? Oh, terbirit-birit mereka kalau diajak perang. Gitu. Ngurusin masjid yang dalam keadaan damai. Tantangannya hanya tantangan sesama Muslim, cuman omongan saja tantangannya. Tapi nggak banyak yang mau. Hanya orang-orang tertentu yang tadi baterainya full yang mau. Pokoknya terus saja. Oh nggak ada Pak, yang ini yang mau nggak apa. Yang full aja yang mau. Yang lain itu setengah baterainya. Takutnya yang baterainya tinggal sebentar lagi dead. Jangan-jangan kita dalam keadaan sudah kurang iman lalu meninggal. Itu yang bahaya. Kita ngerasa sudah banyak melakukan apa-apa, tapi oleh orang di situ tidak ada itu yang kita lakukan. Maka Allah mengingatkan, wallahu waliyuhuma, orang-orang yang tadi mau keluar dari barisan perang, ketahuilah yang melindungi kamu itu Allah. Kalau kamu perang pun belum tentu mati, gitu. Kenapa? Yang menentukan mati itu bukan perangnya, bukan. Tapi yang menentukan mati itu adalah ketentuan dari Allah. Ada kita memang yang mati di perang, ada yang tidak. Lihat Khalid bin Walid, pengen mati di perang, tapi ternyata tidak bisa dia mati di perang. Lihat Abdullah bin Jamuh, ini orang sudah tua renta, anaknya 4, anaknya semua maju perang. Dia sama anak-anaknya nggak boleh perang, karena dia sudah tua. Tapi dia mengatakan, tidak ada itu dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau tua itu nggak boleh perang. Memang disebutkan dalam Al-Quran, kalau engkau punya halangan, termasuk halangan itu sebenarnya tua. Tapi dia mengatakan, saya nggak punya halangan, saya tua. Yang tua kan fisik saya, katanya. Tapi yang lain nggak tua. Itu anak-anak muda bisa kalah sama saya. Kenapa bisa kalah? Karena dia kelihatan muda, tapi hatinya bisa tua. Lalu coba perhatikan, banyak anak muda yang hatinya tua, nggak mau ngapa-ngapain, mager, gitu. Tapi banyak orang tua yang hatinya muda, dia tetap bersemangat. Ini Abdullah bin Jamuh ini tidak boleh sama anaknya 4. Lalu karena dia tidak boleh, dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya akan maju perang, kira-kira diizinkan apa enggak? Engkau sudah tua secara fisik, kata Nabi. Sebenarnya engkau sudah cukup memenuhi syarat kalau engkau mengatakan bahwa ya Rasul, saya punya uzur saya adalah tua. Enggak, kata dia. Saya ingin Rasul,
Saya mati di medan perang. Oleh sebab itu badan saya memang tua, fisiknya kelihatan tua oleh orang, tapi semangat saya tidak kalah dengan anak muda. Lalu diizinkan oleh Rasul, lalu dia meninggal di perang Uhud itu. Coba, ini canggih, orang tua canggih, baterainya full, imannya full kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia maju di medan perang. Udah tua badannya. Ada bapaknya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini orang Yaman, masuk Islam. Lalu bapaknya ini nggak ketahuan bahwa dia ikut perang. Dia orang semua sudah, karena sudah tua. Orang tua ini nyerontol dia, ikut-ikut perang Uhud. Wah, ternyata dia terbunuh oleh kaum muslimin sendiri. Begitu dilihat, oh bapaknya Abu Musa al-Asy'ari, ya Allah salah kita bunuh gitu. Lalu apa yang terjadi? Begitu dilihat oleh Abu Musa, ya Allah bapakku ternyata diem-diem maju perang juga. Kata Nabi, yang seperti itu juga fisabilillah. Karena yang membunuhnya dia tidak tahu bahwa itu adalah pasukan kaum muslimin. Dia sendiri tiba-tiba berangkat sendiri bawa puding dari sini, bawa kampak. Tapi ternyata di tengah perjalanan dia meninggal. Maka yang seperti ini dan semua orang mukmin sebenarnya pelindungnya adalah Allah. Maka jangan takut mati. Kalau kita mati sudah berada di jalan Allah, walaupun tidak perang, insya Allah terhitung sebagai syahid. Maka beradalah di jalan Allah. Matilah kita setelah kita taklim, matilah kita setelah kita beribadah, setelah kita sholat, matilah kita setelah kita bersama-sama orang yang baik dalam sebuah kegiatan, lalu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia mati kita, karena mati kita itu mati setelah melakukan kebajikan. Semoga yang begitu semua terjadi pada kita sehingga kita menjadi husnul khatimah. Setelah Allah mengatakan bahwa perlindungan bagi semua orang muslim itu adalah Allah, Allah melanjutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah sebaiknya orang yang beriman itu bertawakal. Apa itu bertawakal? Kalau sudah menetapkan sesuatu jangan mundur. Ya udah, maju aja. Oh, ternyata di situ ada gini, maju aja. Bertawakallah kepada Allah, karena di dalam kebaikan itu ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Dalam semua kebaikan. Oleh sebab itu, kalau sudah menetapkan sesuatu, kita sudah sepakat untuk melakukan apa, terus lanjutin aja. Dia tetap harus dilaksanakan. Cuman penyesuaian perlu dilakukan. Maka di sini perlu bertawakal kepada Allah. Oh, saya punya cita-cita tinggi, tapi saya takut nanti kalau begini. Jangan takut dulu. Bercita-citalah yang tinggi, nggak usah takut. Kenapa? Karena yang menentukan itu adalah Allah. Bercita-cita itu nggak bayar kok takut gitu. Bagaimana kalau bercita-cita itu suruh bayar ke loket gitu? Siapa yang punya cita-cita, ayo bayar ke loket. Yang cita-citanya tinggi, bayarnya tinggi. Kira-kira mau nggak kita? Nah, kalau cita-cita aja nggak berani, bagaimana pelaksanaannya? Maka yang disebut oleh banyak orang, kalau cita-cita tinggi itu nggak dapatnya ya tetap tinggi, ya paling setengahnya. Kalau cita-cita udah rendah katanya nggak dapat, kira-kira gimana setengahnya? Di bawah lagi. Nah, itu yang sering dikatakan oleh kawan-kawan kita dalam perjuangan. Maka di sini wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Nah, sekarang pindah ke perang Badar. Tadi pertanyaannya, apakah di perang Uhud itu Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin? Memberi pertolongan apa enggak Allah? Allah itu selalu memberi pertolongan. Kita menang ataupun kita kalah atau draw. Draw itu sama-sama. Di perang Uhud itu para ulama, para analis perang mengatakan itu draw. Dulu itu bagaimana? Pertama kaum muslimin nyerang, lalu mereka kocar-kacir. Setelah itu mereka mundur.
Ternyata mundurnya itu tidak mundur balik ke Mekah. Mundurnya itu adalah strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid untuk mengecoh pasukan pemanah yang ada di atas, yang mereka tidak perkirakan sebelumnya. Setelah mereka mundur, mereka muter ke bukit Uhud itu, ternyata ini naik lagi dari belakang. Sementara kelompok pemanah ini yang semula dikatakan oleh Nabi, jangan turun dari tempat itu sebelum ada perintah komandan. Mereka melihat barang-barang di bawah peninggalan orang-orang Quraisy, mereka pengen mengambilnya. Itu ghanimah semuanya itu. Ayo kita ambil kesempatan. Kalau nggak kita ambil sekarang, kapan lagi katanya. Ini 70 orang yang sudah dipatok oleh Nabi supaya ada di situ sampai perang selesai. Tapi ternyata kebanyakan dari mereka turun, yang di atas hanya beberapa orang saja. Begitu mereka turun, Khalid bin Walid yang sudah tadi berbelok ke atas bukitnya itu tahu dia turun ke bawah. Udah diserang dia dari atas. Habislah pasukan pemanah itu. Kocar-kacirilah kaum muslimin. Baru setelah itu terjadi jeda. Terjadi jeda itu saling mengemukakan pernyataan, baik Abu Sufyan maupun dari kaum muslimin. Mereka mengatakan, Muhammad apa sudah mati? Dijawab, Muhammad masih hidup. Oh, berarti belum selesai itu perang. Akhirnya setelah itu yang Mekah mundur ke Mekah, yang kaum muslimin kembali ke Madinah. Jadi dua-duanya tidak ada yang menang. Karena tokoh-tokohnya masih hidup secara kebanyakan. Mereka juga hanya meninggal beberapa orang saja, baik dari kaum muslimin maupun dari kaum kafir Quraisy. Sehingga perang ini adalah perang yang sama-sama, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Cuma pertanyaannya, apakah Allah memberikan pertolongan kepada mereka? Allah memberi pertolongan. Sama dengan kita. Kalau kita dalam kesulitan, nggak berhasil, apakah Allah memberikan pertolongan kepada kita? Allah ngasih pertolongan, cuma ada yang salah dalam yang kita lakukan. Sama dengan kaum muslimin tadi, ada yang salah itu. Apa yang salah? Apakah kita terlalu cinta sama harta? Apakah yang kita lakukan tidak maksimal? Apakah harus dilihat semuanya? Pasti ada yang salah. Oleh sebab itu pertolongan yang diberikan Allah juga tidak maksimal. Mungkin kita menduga-duga yang bukan-bukan kepada orang lain. Mungkin banyak sekali dosanya. Karena dosa-dosa kecil ini tidak kunjung kita ketahui, maka kemenangan yang diberikan oleh Allah itu tidak maksimal. Ditolong Anda oleh Allah, tapi tetap mengalami kesulitan, sama dengan yang terjadi di perang Badar. Maka ada orang yang dulu kerja di tempat yang tidak baik, lalu dia keluar, lalu setelah itu dia terlunta-lunta, sulit mendapatkan pekerjaan. Itu ada yang salah. Dia harus bersabar, dia harus melakukan evaluasi kesalahannya, barulah nanti dia akan mendapatkan pertolongan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi perang Uhud. Sekarang kita lihat di perang Badar. Walaqad, dan sungguh nasarakumullahu bi Badrin. Allah telah menolong kalian semua di perang Badar. Coba. Allah jelas menjelaskan di sini kenapa di perang Badar itu mereka mendapatkan pertolongan yang penuh dari Allah, karena mereka sami'na wa ata'na pada komandan. Tidak ada yang menyalahi perintahnya Nabi, tidak ada. Maka dalam sebuah komunitas, kalau semuanya itu sepakat itu berjalannya akan dengan baik. Pertolongan Allah akan full. Tapi kalau di situ ada orang-orang yang suka membuat onar, nggak suka dengan ini, dengan itu, membuat fitnah yang bermacam-macam, inilah yang membuat pertolongan Allah itu tidak maksimal. Jadi sebab kenapa Allah tidak memberikan pertolongan kepada maksimal itu banyak. Kalau kita diagnosa secara detail akan ketahuan nanti.
Maka di perang Badar ini Allah menolong full. Di perang Uhud Allah tidak full menolongnya. Karena mereka mengkhianati, menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyelisihi komandannya. Wa antum azillah. Padahal kalau dilihat kekuatannya di perang Badar itu kaum muslimin lebih lemah kekuatannya, 300 lawan 1000. Kaum muslimin lebih lemah. Selain itu apa? Itu peralatan perang itu terbatas. Bukan pedang yang panjang-panjang, tapi pisau yang ada dipakai oleh ibu-ibu untuk motong sayur gitu. Berapa banyak prasarananya? Kudanya berapa? Kudanya bisa dihitung, nggak lebih dari 50. Ontanya bisa dihitung, nggak lebih dari 50. Coba. Yang begitu itu lawannya 1000. Coba. 1000 ini pasukan senjatanya lengkap. Kudanya, pasukan kuda ada, pasukan ontanya ada, pasukan yang di depannya itu ada. Coba. Maka di sini dikatakan wa antum azillah, kalian di perang Badar itu lebih sedikit jumlahnya, lebih lemah kekuatannya, lebih semuanya, tapi lebihnya itu kekurangan. Lalu setelah itu apa yang membuat pertolongan Allah itu menjadi full? Disebutkan di sini, fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang ditetapkan oleh komandan, taat kepada perintahnya Nabi, itulah yang menjadi sebab kenapa pertolongan Allah itu menjadi full. Apa ini maknanya buat kita Bapak Ibu sekalian? Maknanya kalau kita sungguh-sungguh dalam keimanan, sungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah dari langit dan bumi itu akan selalu ada. Tapi kalau kita sembarangan, ini enggak ikut, ini enggak mau, ini enggak ini, Allah akan juga mengurangi keberkahan. Kok saya begini sulit, itu begini, ini begini, kenapa sebabnya? Ya nggak pernah ke masjid, gitu. Nggak kelihatan, yang biasanya ada di sholat 5 waktu nggak kelihatan, gitu. Nggak biasanya kumpul-kumpul, orang sedang kumpul-kumpul kelihatannya sederhana di situ. Tapi kumpul-kumpulnya itu untuk keberkahan, untuk perjalanan masjid, gitu. Itulah yang memberikan keberkahan bagi kita. Di situ yang menjadikan berbeda. Di dalam Al-Quran disebutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan engkau di dunia sama sekali nggak mikirin Allah. Maksudnya nggak mikirin Allah apa? Nggak mikirin jalan-jalan Allah, nggak mikirin masjid, nggak mikirin mungkin ada rumah sakit gimana ya kalau ada orang sakit, nggak mikirin. Gimana bantu orang ya kalau misalnya anak-anak perlu sekolah, nggak mikirin sekolah, nggak mikirin. Kalau engkau tidak mikirin Allah, engkau akan dilupakan oleh Allah di akhirat. Tapi kalau kita mikirin, gimana ya kita punya warga ini bisa bersama-sama, bisa aman, bisa ini. Semua kita pikirin, kita ikut mikir. Karena orang-orang banyak di warga ini menjadi lebih ringan. Ada Pak RT-nya mikirin, ada seksi ininya mikirin, kita cuma ngikut, coba. Kita cuma ngikut, kita cuma berkontribusi aja. Kalau misalnya nggak bisa itunya, kontribusi aja. Kalau kita ada di situ, kita mendapatkan keberkahan. Tapi kalau kita tidak, ya udah. Kata Allah, fa'ansahum anfusahum. Lalu nanti Allah akan melupakan engkau. Di dunianya akan banyak kesulitan. Di akhiratnya, apalagi dia tidak dikenal oleh Allah. Ini kok nggak dikenal ya ID-nya orang ini. Semua orang Widilia dikenal oleh Allah, tapi dia kok nggak dikenal. Kenapa? Nggak pernah ada dia. Ini nggak ada, itu nggak ada, ini nggak ada, kegiatan ini nggak ada. Coba, tidak dikenal ID-nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ansahum anfusahum. Jangan sampai kita seperti itu. Maka di sini kuncinya adalah takwa.
Kunci keberkahan kita itu takwa. Jalankan perintah Allah, jauhin larangannya. Lalu kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Seriusin itu. La'allakum tashkurun. Niscaya akan banyak kesyukuran yang kita lakukan. Maka di sini Allah akan memberikan kemenangan. Allah tidak mengatakan Allah akan memberikan kemenangan full, enggak. Tapi engkau akan lebih banyak bersyukur dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena tidak putus kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Enggak putus. Kenapa kita diberikan sakit ini segala macam? Itu hanya cobaan saja. Itu untuk menghapus dosamu yang ini, untuk menghapus dosamu yang ini, untuk menghapus dosamu yang ini. Jadi kalau kita diberikan sesuatu yang menyulitkan kita, itu sesungguhnya ini kita sedang diampuni oleh Allah. Dosa karena ini. Cuman kadang kita nggak tahu. Diberikan kesulitan begini. Sebenarnya kita lagi diampuni oleh Allah di dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Cuman manusia kadang nggak sabar dengan sakitnya itu. Aduh, kok sakit nggak selesai gitu. Padahal dosanya itu memang harus dihapus dengan cara yang begitu. Maka di sini disebutkan oleh Allah, engkau akan menang, nggak disebut. Engkau akan lebih banyak bersyukur. La'allakum tashkurun. Karena dengan ketaatanmu kepada Allah semakin banyak keberkahan. Itu pasti. Ini dari Allah. Kalau kita ingin membuktikan, kita bisa membuktikan diri kita sendiri dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Tidak mungkin ini bertentangan. Karena ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita yang salah memahami. Kalau sampai kita memahami itu sebagai sebuah pertentangan, kok nggak sama dengan saya? Nah, berarti kitanya yang tidak tepat di situ. Idz taqulu lil mu'minin, yaitu ketika engkau berkata kepada kaum mukmin, alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Ketika Nabi berkata kepada kaum muslimin, pada saat itu semua orang lemah, ngerasa lemah, kita ini bakal kalah hitungan. Tapi karena semua ngikutin perintahnya Nabi, semua sami'na wa ata'nya kepada Nabi, maka mereka menjadi kuat. Karena Nabi pada saat itu mengatakan, apa yang dikatakan oleh Nabi? Alay yakfiyakum, tidaklah cukup bagi kalian. Ayyumiddakum, bahwa Allah akan membantu kalian. Maddah, Allah akan menurunkan secara berangsur-angsur. Maka huruf mad itu huruf panjang. Allah akan dalam peperangan itu, dalam waktu yang panjang itu, Allah akan menurunkan malaikat secara bergelombang. Ayyumiddakum rabbukum. Berapa banyak jumlahnya? Bisalasati alafim minal malaikati. Ada 3.000 malaikat munzalin. Semuanya itu akan diturunkan oleh Allah menjadi pasukan kaum muslimin. Maka kalau perang, malaikatnya itu langsung. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita ini dibantu oleh malaikat. Coba, kita dibantu oleh malaikat. Harusnya dalam perjalanan itu kita mengalami ini, tapi malaikat meniadakan itu. Harusnya dalam perjalanan itu ada musibah yang lebih besar lagi, tapi malaikat itu hanya memberikan yang kecilnya saja kepada kita. Itu semua nggak kita lihat. Ketika perjalanan itu kita dimudahkan oleh Allah. Harusnya begini, tapi sudah dimudahkan oleh Allah. Nggak kelihatan oleh kita, tapi orang yang bertakwa itu selalu mendapat pertolongan dari Allah melalui para malaikatnya. Ini yang harus kita yakini, bahwa Allah itu selalu menolong orang-orang yang bertakwa. Lalu kaum muslimin mengatakan, bala. Bala ini kalau bahasa kita tentu apa yang dikatakan oleh Nabi itu betul. Kalau bahasa Inggrisnya of course. Bala. Tentu yang dikatakan oleh Nabi itu betul. Intasbiru. Coba kalimatnya. Jika engkau bersabar, watattaqu, dan bertakwa kepada Allah. Apa artinya bersabar di sini? Bersabar di sini adalah engkau penuhi semua sebab yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Engkau penuhi semua sebab untuk menuju perang. Tadi kita sebut pedangnya itu tidak sama dengan pedangnya orang-orang Quraisy.
Pedangnya itu apa adanya aja, udah. Kalau ada pacul ya bawa pacul, kalau ada kampak ya bawa kampak, bawa yang ada pokoknya. Gitu. Apabila engkau sudah memenuhi semua apa yang ada di dirimu itu, engkau siapkan dengan sebaik-baiknya. Intasbiru, lalu engkau bersabar. Bersabar itu artinya dalam peperangan itu pokoknya kita harus ngikutin strategi komandan. Intasbiru, ikutin semua, lalu kita bersabar dalam semuanya itu. Watattaqu, dan engkau bertakwa. Bertakwa itu penuhi perintah nabinya, penuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi kalau kita seperti itu? Kita sabar, kita bertakwa. Wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Kalau engkau bersabar, engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka datang menyerang kalian, coba. Biasanya pasukan itu yang menyerang itu dia yang lebih kuat. Karena rasa lebih kuat, dia menyerang. Maka kaum muslimin ini bertahan. Ketika kaum muslimin bertahan seperti itu, mereka menyerang dengan tiba-tiba. Apa yang akan terjadi? Allah akan memberikan pertolongan. Niscaya yumditkum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kalian. Bi khamsati alafim minal malaikati, dengan 5.000 malaikat musawwimin, yang mereka malaikat itu punya tanda sendiri-sendiri. Maksudnya punya tanda apa? Si itu yang bakal mati dengan saya, si itu bakal mati dengan saya, si itu. Jadi di malaikatnya itu sudah diatur itu siapa yang mati oleh siapa, tapi matinya itu kebanyakan melalui sebab orang muslim. Jadi ada misalnya nanti sahabat membunuh itu, sebenarnya dalam membunuhnya itu dibantu oleh malaikat di situ. Maka nanti dikatakan oleh Allah, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ketika engkau membunuh, pada hakikatnya bukan engkau yang membunuh, tapi yang membunuh itu adalah Allah. Maka dia bisa mati dengan kekuatan yang kalau dihitung enggak seberapa. Ada yang cuma dipukul dengan apa yang digunakan oleh kaum muslimin di situ, tidak perang dia mati. Kenapa bisa mati? Ada pertolongannya malaikat. Malaikat lebih keras lagi mukulnya. Nah di situ yang menyebabkan dia mati. Maka kadang orang muslim itu kaget dia. Seperti Nabi Musa alaihissalam, dia cuma mukul biasa itu orang Bani Israel, tapi ketika dipukul mati dia. Nah di situ. Nah ini karena ada pertolongan dari malaikat. Maka turun 5.000 malaikat yang masing-masing itu punya tanda. Kalau malaikat yang turun nggak salah, seperti tadi kaum muslimin membunuh bapaknya Abu Musa al-Asy'ari, ini udah punya tanda sendiri-sendiri, udah punya tanda, namanya juga malaikat. Dia mengetahui yang zahir, sementara yang zahir tidak mengetahui yang batin. Sama dengan kita, rezeki kita itu nggak akan pernah tertukar, nggak akan. Rezeki kita itu bukan yang kita miliki, bukan. Rezeki kita itu apa yang bisa kita manfaatkan. Yang kita miliki belum tentu jadi rezeki kita. Itu bermiliun-miliun, bertriliun-triliun ada di rekening, apakah habis oleh kita semuanya? Enggak, ada untuk keluarga, ada untuk anak, ada untuk sekolahan, sekarang waktunya bayar sekolah gitu. Jadi rezeki masing-masing. Nah ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa rezeki itu yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita nikmati, itulah rezeki. Selain itu mungkin kita menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Kalau Allah memberikan kemenangan seperti itu, tujuannya apa? Illa busyra, untuk memberikan kebahagiaan lakum, kepada kaum muslimin. Maka kalau usaha kita berhasil sesuai dengan yang kita mau, kita senang gitu, ya kan? Tapi kalau kita belum berhasil, jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Karena Allah pasti tetap memihak kita selama kita beriman. Nah,
cuman kita harus perbaiki ini. Apa yang harus saya perbaiki? Bukan hanya sebabnya yang harus diperbaiki, tapi hubungan kita dengan Allah juga harus diperbaiki. Maka ada orang yang sudah jungkir balik, dia berusaha, tidak kunjung berhasil. Kenapa? Dia hanya berhubungan dengan makhluknya Allah, dia tidak berhubungan dengan Allah. Ada orang yang hubungan dengan Allahnya tinggi, kepada Allahnya segala-galanya, tapi sebab akibatnya tidak dipenuhi, dia hilang. Ini tidak penuhi, ini nggak penuhi sama dia, nggak penuhi. Bisa nggak berhasil? Tidak maksimal. Kalaupun berhasil tidak maksimal. Maka diperlukan dua. Kita harus berhubungan dengan makhluk, apapun yang sedang kita fokuskan di situ. Kita juga harus berhubungan dengan Allah. Kalau dua-duanya fokus, insya Allah kita akan berhasil. Nah, kuncinya itu ada di dua hal itu. Maka di sini disebutkan wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Kalau kita berhasil sesuai dengan yang kita mau, itu adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Walitatma'inna qulubukum, dan itu untuk menenangkan hati kalian. Coba. Maka bersyukurlah kepada Allah. Maka bersyukur kepada Allah itu enggak mesti nunggu kalau kita lagi menang, kalau kita lagi beruntung gitu. Bersyukurlah kepada Allah dalam saat apapun, karena ketika engkau dalam kesulitan bersyukur, Allah akan tahu. Ketika engkau dalam kebahagiaan bersyukur, Allah juga akan tahu. Engkau enggak akan melampaui. Bahagianya pun enggak akan melampaui, sedihnya pun enggak akan melampaui, karena selalu dikembalikan kepada Allah. Kalau orang kurang bersyukur, kalau lagi senang-senang, dilihat-lihatin kepada semua. Kalau lagi sedih, kelihatan juga oleh yang lain, gitu. Sehingga dompetnya itu kelihatan. Ini wajahnya memperlihatkan dompetnya, gitu. Ini kalau dompetnya lagi kosong, wajahnya, kayak gitu wajahnya, gitu. Kalau kemana-mana senyum, berarti dompetnya lagi penuh, gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Waman nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali berasal dari Allah. Ini buat semuanya, mau dia beriman tidak beriman, pertolongan itu aslinya dari Allah. Cuman yang tidak beriman itu tertutup, sehingga mereka tidak bisa bersyukur kepada Allah. Mereka hanya senangnya itu pada diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, karena semua pertolongan itu aslinya dari Allah, maka kita harus baik-baik sama Allah. Diperbaiki, ibadah pribadinya diperbaiki, ibadah sosialnya diperbaiki. Allah yang mana? Al-Aziz, yang maha perkasa. Maka kalau kita diberikan kemenangan, itu perkasa kita. Kita diberikan keberhasilan, itu kelihatan perkasa kita. Tapi ingat, keperkasaan itu berasal dari Allah. Maka ada hak buat orang lain dari keperkasaan kita. Kita dijadikan orang yang cukup. Itu jangan berhenti pada kita. Kita harus bagi kepada yang lain, supaya orang lain juga senang dengan apa yang ada pada kita. Itulah yang disebut Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kalau kita itu berhasil, ada hal-hal yang kita lakukan itu yang tidak dilakukan oleh orang lain, itu disebut dengan kebijaksanaan. Kita punya perusahaan, orang lain punya perusahaan, selalu ada hal-hal yang sentuhan-sentuhan yang khusus yang diberikan oleh masing-masing orang itu. Tidak mungkin sama, tidak mungkin. Kita sama-sama usaha, kita jualan, itu jualan, tidak mungkin sama. Sentuhannya nggak mungkin sama. Pendekatannya kepada manusia nggak mungkin sama. Pendekatannya kepada Allah apalagi. Itu yang membedakan kenapa rezeki itu menjadi berbeda-beda. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Kepada orang yang dikalahkan, kepada orang Quraisy. Tujuannya apa? Liyaqta'a, yaitu untuk memutus tarafan minal ladzina kafaru. Allah menolong kaum muslimin di perang Badar itu adalah untuk memutus, membinasakan tarafan. Taraf itu segolongan, tidak seluruhnya, masih disisakan oleh Allah. Tarafan minal ladzina kafaru. Maka orang-orang kafir
di perang Badar itu banyak yang gugur. Maka perang Badar itu menjadi kuburannya orang-orang yang memusuhi Nabi di Madinah. Lihat ta'atarafam minal ladzina kafaru. Au yakbitahum, atau menjadikan mereka hina. Ada di perang Badar itu yang sampai sekarang nggak kelihatan. Dia di mana ini? Apakah dia mati? Mati nggak kelihatan jasadnya, tapi dia nggak hidup, nggak kembali ke Mekah. Ini disebut dengan hina. Sehingga keluarganya itu nggak tahu di mana dia. Kalau mati jelas. Ini nggak ketahuan dia. Dia tidak mati, nggak ketahuan mati, tapi dia nggak juga pulang. Ada yang begitu. Maka ada orang-orang dibuat hina, termasuk Abu Jahal. Itu dibuat hina. Kenapa dibuat hina? Dia tidak mati berhadapan dengan tokoh kaum muslimin, tidak berhadapan dengan Hamzah, tidak berhadapan dengan Nabi, tidak berhadapan, tidak. Tapi matinya itu oleh dua anak yatim yang belum balik, yang dia dua-duanya ini nggak mau perang, nggak boleh oleh Nabi perang, tapi maksa. Dia mengatakan, ya Rasul, saya memang masih kecil, kata dia, tapi kalau lawan bapak itu saya bisa menang, gulat. Yang satu lagi mengatakan, ya Rasul, saya memang masih kecil kelihatan badannya, tapi kalau lawan itu yang sudah dewasa, pakai pedang pun saya bisa menang. Coba. Maka tadi ada orang tua yang semangatnya itu anak muda. Ini anak muda kebalikannya, yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Semangatnya itu semangat orang dewasa. Lalu Nabi mengizinkan dua-duanya ikut. Ternyata Abu Jahal itu nanti dibunuh oleh dua orang ini. Untuk mengatakan apa kepada kita? Tuh, kamu yang koar-koar memusuhi Nabi selama 13 tahun, matinya hanya sama anak kecil. Coba. Itu di dunia, belum nanti di akhirat. Maka ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanqalibu khaibin, sehingga mereka semua kembali tanpa memperoleh apapun. Jadi yang begini ini hanya orang yang memusuhi Allah. Kalau orang mukmin diberikan yang begitu, itu cobaan. Kenapa bisa berbeda bahasanya? Berbeda. Karena kalau orang itu selama dia beriman, Allah membersamai dia. Tapi kalau tidak beriman, tidak. Nah, di sini. Oleh sebab itu bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an itu juga berbeda. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim. Laisa laka, tidaklah bagimu Muhammad, minal amri dalam masalah itu syai'un, kamu memiliki hak. Apa ini artinya? Nanti Nabi berdoa, ya Allah semoga engkau wafatkan si ini. Kan kita di situ. Kalau kita sudah ini sama orang, ya Allah semoga orang itu gini gitu. Kalau perlu matiin aja dia. Gitu. Ya Allah yang ini jangan dimatiin. Gitu. Kan kalau dalam perang itu kita juga udah berhadapan-hadapan begitu kan, kita berdoa, ya Allah semoga nanti yang mati ini, yang ini. Nabi itu di perang Badar itu mengatakan, ini orang aslinya Muslim, tapi karena dia kepaksa oleh Abu Jahal harus ikut perang, dia ikut perang. Maka Nabi mengatakan, kalau ketemu sama ini jangan dibunuh, ketemu sama ini jangan dibunuh, ketemu sama ini jangan dibunuh. Boleh dilukai saja, jangan sampai dibunuh. Karena aslinya dia itu Muslim, dia maju perang karena terpaksa. Nah, jadi bedanya kaum muslimin dengan yang non muslim, kalau perang itu mereka maksa. Kalau kaum muslimin tidak, ada perintah begini disadarkan. Kalau nggak ikut perang, yang rugi siapa? Nggak ikut perang, ruginya di dunia dan di akhirat. Karena perang itu nggak bisa diulang. Kalau sudah terjadi nggak bisa. Peristiwa yang sudah lalu itu nggak bisa terulang. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, orang lain nggak ikut dalam sesuatu itu, lewat. Nggak bisa lagi dia berbuat di situ, karena itu sudah menjadi sejarah. Maka gunakan kesempatan selama kita masih sehat. Itulah waktu yang terbaik untuk melakukan semua hal, termasuk bersedekah, melakukan apa-apa. Karena ada saatnya nanti kita sudah dalam keadaan sujud itu dalam keadaan sudah tua kita. Oleh sebab itu gunakan memang waktu itu sebaik-baiknya.
Maka Allah mengatakan, Muhammad, engkau tidak berhak mengatakan si ini itu, si ini, yang ini semoga harus mati, yang ini semua enggak. Kenapa? Karena semua ketentuannya itu ada pada Allah. Au yatuba alaihim. Atau apakah Allah menerima tobat mereka? Au yu'adzibahum. Atau Allah akan mengazab mereka. Fa innahum zalimun, karena disebabkan oleh kezaliman mereka. Jadi kalau ada orang yang zalim, kita kan gemes ya. Ya Allah, semoga matinya dalam keadaan, nah gitu. Kalau saking gemesnya. Tapi harusnya kita sadar, ya Allah, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, terserah kepada Engkau. Engkau yang lebih tahu apakah dia bisa berubah dari kezaliman menjadi keimanan. Apakah orang yang memusuhi nanti bisa memeluk agama Islam, atau dia tetap memusuhi Engkau. Jadi kita serahkan kepada Allah. Kadang kan kalau saking gemesnya kan kita begitu. Maka Nabi Musa alaihissalam itu doanya seperti itu kepada Fir'aun. Ya Allah, itu kurangi semua kekuasaannya, habiskan semua kekuatannya, dan matikan dia dengan mati yang hina. Coba. Saking gemes gitu. Tapi begitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, ya Allah, ini semua hamba-hambamu gitu. Kalau engkau mau siksa mereka, engkau berhak untuk menyiksa mereka, ya Allah. Karena itu terserah kepadamu. Nabi Ibrahim menyerahkan kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, seandainya engkau mau siksa mereka, mereka itu juga hamba-Mu walaupun mereka ini memusuhi saya. Wa in taghfir lahum, apabila engkau mau memberi ampunan kepada mereka, fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, ya Allah, engkau bisa. Nabi Isa juga menyerahkan. Nah, perhatikan sekarang, apakah Nabi Muhammad menyerahkan umatnya seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad itu memikirkan umatnya, ya Allah, semua ini umatku. Kalau mereka masih tidak bisa beriman di dunia, mungkin syafaatku nanti di hari kiamat itu akan bisa memberi. Tapi syafaatnya Allah itu bisnya atas persetujuan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tidak membiarkan umatnya, tapi tetap dimintakan ampunan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti Nabi satu-satunya yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Maka pada ayat ini ditegaskan kepada kita, kalau kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, udah nggak usah dipikirin, gitu. Biarin aja, mau ngapain aja nggak apa-apa. Mereka tidak mengkhawatirkan kita, mereka tidak membahayakan kita. Jadi dibuat posisinya itu sampai tidak membahayakan kita. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan miliknya Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki, dan Allah juga akan mengazab siapa saja yang dikehendaki. Yang berhak untuk memberikan ampunan dan azab itu adalah Allah, yang lebih detail tahu dia. Kita kan tahunya hanya yang kelihatan. Oh, orangnya begini. Dalam hatinya kan kita nggak tahu. Siapa tahu dalam hatinya dia setiap malam nangis gitu. Nangis, ya Allah, saya gini. Cuman kepada yang lain dia nggak menunjukkan itu. Ini kita khawatirnya kita. Jadi di antara orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi dari orang-orang yang berada di jalan Allah itu, siapa tahu mereka juga berinfak, diam-diam mereka berinfak, itu. Tapi tidak di sini infaknya. Jangan-jangan itu diterima oleh Allah. Nah itu yang khawatir kita. Oleh sebab itu kita boleh gemes, tapi jangan keterlaluan gemesnya. Gitu. Ya udahlah, biarin aja lah. Udahlah, nah, udah bukan ini urusan kita lah, urusan dia. Nah gitu aja. Sebab kalau kita pikirin kita nanti menjurus kepada, oh kalau itu biar mati aja, nyosok matinya. Kita doanya yang buruk-buruk jadinya.
Jadi kembalikan semuanya kepada Allah agar kita lebih menjadi normal perasaan-perasaan kita. Wallahu ghafurun rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Atas dasar Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ini, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus mengikuti sifat Allah. Kalau ada apa-apa, orang minta ampunan, harus kita ampuni, gitu. Karena pengampunan itu menjadi kunci daripada rahmatnya Allah. Bahwa orang datang ke kita minta maaf, enggak, pokoknya enggak saya maafkan. Nah, gitu. Selama hidup sampai meninggal dunia enggak saya maafkan. Loh, Allah aja enggak seperti itu, gitu. Nah, maka di sini kita harus kembali kepada Allah. Semua hal yang berkaitan dengan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, yang memusuhi Allah, ujung-ujungnya udahlah dikembalikan kepada Allah. Supaya kita santai, supaya kita tetap dalam keadaan yang normal, proporsional. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menguatkan iman kita di dalam bersikap kepada orang-orang baik yang beriman maupun tidak beriman. Tetapi kunci daripada hidup kita itu ada pada kita masing-masing. Kuncinya itu adalah sabar dan juga bertakwa kepada Allah. Sabar di sini bukan berarti sabar nerimo, tapi sabar di sini adalah memenuhi semua sebab yang berhubungan dengan makhluk. Lalu kita bertawakal kepada Allah. Lalu setelah itu kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang bisa kita lakukan, bisa kontribusikan apapun, itu semuanya menjadi sebab kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di dunia dan juga rahmat nanti yang berasal dari akhirat. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim ba'da sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi auladina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.